warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Devi Pani. Saya Rizka Putiati. Saya Lokanita Perditania. Kami akan menjelaskan tentang teks LAO, Teks anekdot dan teks hikayat. Berikut penjelasannya. Simak terus. Yang pertama ada teks LAO atau laporan hasil observasi. Teks LAO adalah teks pengamatan terhadap suatu objek secara sistematis, faktual, atau objektif. Objeknya bisa berupa benda mati, makhluk hidup, fenomena, atau peristiwa. Ciri-ciri teks LAO. Yang pertama itu faktual, berdasarkan pengamatan nyata, bukan rekaan. Yang kedua, objektif, tidak berdasarkan pendapat pribadi atau emosi. Yang ketiga, tersusun sistematis, yaitu mengalir dari informasi umum ke khusus. Yang keempat, sesuai dengan istilah ilmiah, sesuai dengan bidang yang diamati. Yang kelima, tidak berurutan waktu, tidak mengikuti alur kejadian seperti teks naratif. Yang keenam, ada tujuan, menyampaikan informasi berdasarkan pengamatan langsung, memberikan gambaran secara umum ilmiah, menjelaskan fungsi atau ciri objek, dan melatih keterampilan menulis ilmiah. Yang ketujuh ada struktur. Yang kedelapan ada pernyataan umum atau klasifikasi, yaitu pembukaan yang menjelaskan objek secara umum. Yang kesembilan ada deskripsi bagian, berisi penjelasan ciri, fungsi, klasifikasi, atau perilaku objek. Yang kesepuluh ada deskripsi manfaat atau opsional, berisi penjelasan manfaat objek bagi manusia atau lingkungan. Nah, yang terakhir ada yang ke-11. Kaidah kebahasaan, menggunakan kata benda sebagai objek utama, kata pengelompokan seperti terbagi, terdiri atas, dan istilah khusus sesuai bidang. Berikut sudah dijelaskan ciri-ciri teks LAO. Nah, contoh dari teks LAO bisa berupa laporan pengamatan tumbuhan mangga, laporan fenomena hujan es, atau mungkin laporan perilaku hewan kucing. Selanjutnya, bab 2, teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu, mengesankan, dan berdasarkan kejadian nyata. Seringkali mengandung kritik atau sindiran terhadap kehidupan sosial. Ciri-ciri teks anekdot bersifat humor atau lelucon, tetapi menyiratkan kritik. Yang kedua, mengenai orang penting atau terkenal atau kejadian sehari-hari yang representatif. Yang ketiga, bentuknya singkat dan padat, bisa berupa tulisan, gambar, atau meme. Tujuannya membangkitkan tawa, hiburan, dan menyampaikan kritik secara halus tanpa menyinggung. Strukturnya itu judulnya itu singkat, padat, dan merujuk pada isi cerita. Yang kedua, abstraksi, pembukaan yang menggambarkan isi teks secara singkat. Yang selanjutnya, orientasi, penjelasan latar belakang dan awal kejadian. Krisis, masalah unik atau kejanggalan yang muncul. Reaksi, tanggapan terhadap krisis yang biasanya lucu. Koda, penutup yang menyampaikan pesan atau amanat. Contohnya, dialog antara dua teman tentang bau badan yang kurang sedap yang disampaikan dengan cara menyindir secara lucu. Yang ketiga adalah teks hikayat. Teks hikayat adalah karya sastra lama Melayu dengan berbentuk prosa, berisi cerita, undang-undang, dan silsilah dengan sifat rekaan, keagamaan, historis, dan biografis. Ciri-cirinya yang pertama menggunakan bahasa Melayu klasik dengan kata-kata arkuik. Contohnya syahdan, sebermula, dan titah. Yang kedua ada menceritakan kehidupan di istana atau kerajaan dan tokoh dengan kesaktian. Yang ketiga, mengandung unsur fantasi atau tidak masuk akal. Yang keempat, biasanya tokohnya tidak diketahui atau anonim dan biasanya secara lisan turun-temurun. Yang kelima ada tujuan sebagai pelipur lara, pembangkit semangat juang, peramaian pesta, dan penyampaian
nilai moral atau agama. 6. Ada struktur. Biasanya tidak baku, namun mempunyai orientasi, alur cerita, dan penutupan. Contohnya Hikayat Sri Rama dan Hikayat 1001 Malam. Berikut penjelasan tentang teks HLAO, teks anekdot, dan teks hikayat dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.